Halo Sobat Bincang UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya lagi mengunjungi salah satu pelaku UMKM di Kota Majalengka yang bergerak di bidang produksi kasur. Kita coba explore seperti apa sih proses produksi kasur itu sendiri. Simak liputannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba explore tentang kerajinan, yaitu pembuatan kasur ya, di salah satu UMKM di Kota Majalengka dengan Kang Andi. Ya, selamat pagi Kang. Pagi. Kang, boleh diceritakan seperti apa sih proses produksi dari pembuatan kasur ini Kang? Kalau proses pembuatannya ya memang sih agak panjang dari proses pembuatan kasur yang lainnya ya, karena ini memerlukan beberapa tahap dan ini sengaja juga jadi latar belakang kenapa saya milih pembuatan kasur ini ya, karena ini yang banyak tahapnya, tapi ya berarti banyak menyerap tenaga kerjanya gitu. Jadi mulai dari pemotongan kain sampai ngejahit juga kan 2 kali ngejahit, terus ngisi ininya gitu, sampai ke packing segala gitu. Jadi prosesnya cukup panjang nih teman-teman. Tapi kita coba tanya-tanya dulu ya tentang apa sih inspirasi Kang Andri membuat bisnis dari kasur ini Kang. Seperti apa sejarahnya lah, atau mungkin ceritanya sehingga kepikiran memproduksi kasur ini Kang. Ya, inspirasinya sih karena ya awalnya sih kita kerjasama dengan kakak ya. Kakak yang saudara gitu. Saudara. Kita awalnya sih kita invest dengan usaha ini gitu. Kemudian ya berkembang waktunya karena di sini juga tempat berkumpulnya ibu-ibu gitu Jadi kita terinspirasi ya untuk memberdayakan ibu-ibunya ya, untuk memberdayakan ibu-ibu. Jadi biar ketika ibu-ibu bergosip tuh ada penghasilan gitu. Produktif. Gosip produktif ya teman-teman. Gitu. Bukan gibah. Jadi jangan sampai gosipnya itu menghasilkan yang tidak baik, tapi menghasilkan yang bisa dijadikan penghasilan gitu. Itu tahun berapa Kang? 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu, sekitar 2019 ya, atau 2018-an ya, sekitar segituan lah tahun. Karena justru corona itu puncak-puncaknya kita gitu. Corona tuh puncak dari omset. Nah, perlu saya tanya nih, kenapa kasur itu omsetnya melejit ketika corona nih? Apa jangan-jangan karena di rumah terus di keluarga, jadi namanya kebutuhan untuk kasur meningkat nih Kang? Iya, yang mungkin itu salah satunya ya, karena ya memang ya sebenarnya kita bukan berdoa untuk corona lagi tapi justru berkah corona itu ya yang kita rasakan ya, beda dengan yang lain gitu. Karena di zaman corona kita bisa banyak bukan kadang-kadang ya, hampir permintaan tuh satu hari bisa 100 pieces gitu ya. Per hari 100 pieces loh, zamannya Covid kemarin itu permintaan kasur itu. Berarti banyak orang yang banyak di rumah mungkin asumsinya ya kan ya. Jadi permintaan kasur itu meningkat ya. Iya, seperti itu mungkin ya, karena mungkin itu karena ya terus ya untuk isolasi juga kan perlu kasur mungkin. Isolasi mandiri. Karena untuk tidur aja ya. Gitu. Oke. 5 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang omset masih tetap tinggi atau ada sedikit penurunan Kang? Agak sedikit penurunan sih mungkin. Agak sedikit penurunan mungkin karena orang sekarang lebih banyak di luar ya ketimbang di dalam rumah ya. Ya corona berakhir tuh ya terus menurun kita juga gitu ya. Bahkan sempat ya hampir tidak beroperasi. Hampir tidak beroperasi sudah ini gitu, karena ya tadi gitu, karena ya mungkin karena perpindahan ini juga ya, atau situasi gitu ya. Jadi tadinya ada di rumah terus ya, sekarang ini ya terus ya mungkin karena stoknya juga masih pada bagus-bagus di rumahnya gitu. Gitu. Karena beli kasur itu bukan hanya untuk sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan ya, tapi bisa bertahan lama ya kan ya. Betul.
Oke. Nah, kalau pemasaran sekarang itu lebih ke mana aja nih Kang Andri? Kalau sekarang sih online, dulu juga Online? sih online ya. Oke. Kalau dulu kan ada banyak reseller-reseller yang ini gitu, jadi online-nya juga kenceng, jadi banyak. Kalau sekarang kan ya yang sudah mungkin yang sudah punya nama-nama saja gitu, yang masih bisa bertahan di online-nya gitu. Oke. Oke. Cuman ya ada sebagian yang offline juga ya, agen-agen yang dari luar gitu, yang masih PO ya, tapi ya tidak sekenceng dulu gitu lagi. Nah, online itu mayoritas di Majalengka ya? Atau di luar kalau kota juga? online luar kota ya. Luar kota. Kalau yang dari Majalengka sih biasanya suka datang langsung ke. Oh, ya deket soalnya tinggal datang aja ke Jatipamor bisa langsung beli langsung. Iya. Oke, kasur ini mungkin kan definisinya agak sedikit berbeda ya. Kalau kasur yang biasa kita kenalkan mungkin kasur tempat tidur atau spring bed ya. Kalau ini lebih cocoknya kasur apa nih Kang? Untuk ini ya, untuk santai di ruang keluarga ya. Kalau lesehan ini, ya. lesehan, ini untuk nonton TV gitu ya, di ruang keluarga. Ini sih lebih identiknya seperti itu. Atau kalau misalkan untuk bepergian bisa mungkin ya. Untuk kemah kan sekarang mah kemahnya beda dengan zaman dahulu ya. Dulu mah cukup dengan tikar, sekarang mah kan anak-anak sudah pengen nyaman kalau dia. Udah beda generasi, beda apa kebiasaan ya. Zaman dulu kan namanya bercamping atau berkemah itu kan untuk menempa diri ya. Kalau ini memindahkan tempat tidur. Tidurnya dari rumah ke ke tempat kemah itu ya. Mungkin agak sedikit berbeda. Jadi ya ini juga sih jadi diperlukan gitu daripada bawa kasur spring bed sendiri gitu. Nanti habis kemahnya untuk spring bed, teman-teman. Oke, Kang. Ini bahan dasarnya apa sih? Kalau yang saya kenalkan bahan dasar kasur itu adalah kapuk ya. Ya, kapuk. Kalau ini bahan dasarnya apa, Kang? Ini juga sih bisa dikatakan kapuk ya. Kapuk tapi ya? kalau dulu kan kalau kasur dulu tuh kan kapuknya yang dari apa sih? Kapas Atau rangru atau ini karena kan ya ini juga kalau ini sih sebenarnya sih banyak kapas juga ya, bisa yang dari majun atau ini ya, ini sih salah satunya majun yang berasal dari limbah konveksi ya. Potongan-potongan kain ya, sisa-sisa jahitan-jahitan yang sudah tidak dipakai kita giling lagi jadi kapas ya. Dan ya ininya gitu. Oke, ini bahan bakunya dari mana, Kang? Dari Bandung ya. Dari Bandung. Oh, dari Bandung sengaja dikirim ke sini? Sengaja ya, sengaja. Oke, itu sekali pengiriman berapa minggu, satu bulan atau? Kalau sekarang sih tidak tentu ya. Tergantung kebutuhan ya. Karena tergantung kebutuhan. Ya. Nah, tantangan ke depan dari industri kasur ini apa sih, Kang? Iya. Harus inovasinya ya, kalau tantangannya kalau gini-gini terus ya mungkin akan terlindas dengan yang lain gitu. Tetap inovasi. Nah, inovasi itu berarti kan Kang Andri membuat inovasi itu dalam bentuk apa nih wujudnya? Salah satunya. Nah, kalau sekarang kan ya mungkin untuk beberapa ukuran ya, kadang-kadang ya ada yang satu kasur tuh dua warna gitu ya. Kalau sekarang sih tidak ada contohnya ya, karena memang masih jarang ya. Jadi satu kasur dua warna ya. Kalau di ini tuh ya pinggir-pinggirnya warna lain gitu. Di bantalnya juga kan gitu. Nah, karena kan kita satu paket kasur kan itu udah bonus dua bantal gitu. Oh, jadi ada kasur ada dua bantal ya. Nah, kendala kayaknya nggak ada ya? Ya mungkin sekarang ya kendalanya di pemasaran ya, karena lagi sepinya aja gitu. Oke. Kalau dalam satu bulan nih Kang, berapa sih kasur yang dijual? Tergantung ya, kalau di bulan itu yang agennya pas PO, karena agen tuh biasanya 1 bulan atau 2 bulan ya. Nah, itu satu kali PO kan satu truk biar nggak habis di ongkir ya. Itu satu truk kan biasa bisa muat antara 250 sampai 300
300 pieces ya? pieces ya. Nah, kalau misalkan pas ada yang PO ini ya bisa nyampe ya sekitar 500 sampai 1000 mah Dalam sebulan. sebulan. Oke. Harganya berapa itu Kang? Satu kasur itu dari yang rendah sampai yang mahal? Kita yang ukuran kecilnya itu 85.000, yang besar itu 100, kalau yang jumbo bisa nyampe 250. 250 ya? Nah, yang ukuran 1,5 meter, 1,5 meter ke 2 meter gitu ya. Nah, apa sih keunggulan dari kasur ini dibandingkan dengan kasur kapas nih Kang? Bahan dasarnya kan ini bahan dasar tekstil ya? Lebih murah mungkin ya. Lebih murah ya? Karena kapas kan itu 1 kilo kapas aja udah berapa gitu ya. Ya lebih murahnya mungkin ininya sih. Oke, lebih murah ternyata teman-teman dibandingkan dengan kasur yang terbuat dari kapas ya. Kita coba nih teman-teman keliling-keliling di tempat produksi ini ada apa aja sih? Oke Kang, di sini ini bahan dasar ya. Bahan dasarnya adalah kapas majun. Kapas ya. Kapas majun. apa? Majun. Majun. Kapas majun ini apa kapas-kapas yang memang tadinya itu ini ya konveksi ya, limbah-limbah konveksi. Limbah konveksi ya. Oke. Nih kan potongan-potongan kain yang digiling lagi, dihancurkan ya jadi seperti ini gitu. Jadi makanya jadi berwarna tuh kan ada kain yang warna hijau, warna ini jadi satu gitu. Oh, berarti ini di daur ulang ya, sama pabriknya? Sama pabriknya ada. Oke, kemudian ini proses apa nih Kang? Ini kan proses ngisinya ya. Proses ngisi ya biar nanti bisa jadi kasur ya. Nah itu Oke, ini sama juga ya proses ngisi ya? Yang sudah ininya ya. Oke, terus ini proses pembuatan ini kainnya itu memang sendiri? Sendiri. Pembuatan ada itu di sana. di belakang kan, ya? Ini proses pengisian ya teman-teman ya? Pengisiannya ini hampir selesai ya berarti. Oke, berarti sebenarnya awalnya itu kita dari proses apa? Dari proses potong kainnya ya. Potong kain ya. Oh, ini nih. Ini ya, nanti di sana yang dijadikan kerah garasi itu yang tempat motongnya. Oh, di situ ya. Ini proses. Ini proses ke penjahitnya ya, dijahit, dijadikan ini dulu. Ini sarungnya yang belum ini kan masih ini. Nanti kan di titik-titik biar bisa diisi gitu. Oh. Nah, berarti ini proses penjahitan ini memang ada ini ya, ada cara tertentu ya, supaya ini jahit biasa gitu buat ini. Nah, ini mesin untuk yang apa sih namanya gendernya gitu. Jadi titik-titik yang ini gitu. Nah, setelah dijahit ini, nanti proses digurat. Oh, digurat. Digurat itu buat jalan, buat mesin, pola mesin. Nah, itu polanya beda lagi. Beda lagi ini di sini. Oh, di situ ya. Lagi proses. Lagi. Oh, ya udah. Ya, teman-teman kita lihat ya. Jadi tadi pemotongan kain, terus sekarang penjahitan, terus digurat ya. Setelah di Oh, ini. Oke. Berarti tadi itu sudah dijahit ya? Ya, ini sudah dijahit. Oke, ini teman-teman ini sudah dijahit. Terus sekarang proses pengguratan. Pengguratan ya, bikin pola untuk apa? Untuk digender ya, untuk ininya ya. Tuh. Kok cepet banget ya? Udah pusing. Udah ahli. Iya, saya lihatnya pusing. Ternyata ini udah ahli nih. Kompak. Nah, ini pola buat nanti di sini digender ya di mesinnya. Jadi nanti titik-titik ini yang ini nanti bisa masuk
nih dari ini. Jadi apa isinya bisa kotak-kotak tuh karena ada ini, ada pola jahitannya. Ini semuanya gitu. Oke, berarti ini tahap kedua ya. Iya. Tadi kan penjahitan awal untuk pinggirnya ya. Kemudian yang sekarang ini apa namanya tadi? Pengguratan ya. Bikin pola. Bikin ini pola sekarang, ya. kita jahit gendernya ya. Sebentar, gender itu apa sih artinya? Nama ya sebenarnya kasur gender gitu. Salah satu. Jadi penamaannya gitu. Nanti kita buat langsung di ini, bikin ininya ya. Oke, jadi setelah ini kita langsung proses penjahitan lagi nih teman-teman. Nah, setelah dibikin pola untuk ini, berarti ini ke tahapan berikutnya, yaitu untuk bikin gender ya. Kalau namanya kenapa disebut kasur gender ya, gender-gender ini gitu yang muncul nanti akan ada kayak ininya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Udah digender tuh kan. Nih titik-titik ininya. Nah, kalau setelah ini baru diisi. Oh, itu digender itu berarti nggak semuanya dijahit ya? Yang garis-garis ini nggak semuanya dijahit? Nggak, cuman ini aja ujung kotaknya aja? Ujung kotaknya aja. Oke. Jadi setelah udah semuanya di ini, baru kita langsung ke ini proses pengisian ya. Proses pengisiannya nih. Nah, ini yang dinamakan ibu-ibu bergosip di gaji tuh ya. Karena ngasih masukin ininya. Sebentar, kalau zaman dulu kan memasukkannya itu pakai tangan. Kalau kapas ya? Iya, kalau kapas. Karena kan agak-agak gede kotak-kotaknya ya. Kalau ini kan cuman ini dibuat segini nih kan itu ya. Kalau ini jadi ini sih di polanya juga disesuaikan dengan besarnya paralon. Ini ya teman-teman, ternyata lebih modern ya kalau pembuatan kasur ini dengan menggunakan paralon sebagai media untuk memasukkan ke dalam. Kalau dulu pakai kapas itu lumayan lama juga sih. Iya. Memasukkannya itu. Kalau sekarang udah lebih lebih ngulik lah. Sehingga lebih cepet ya. Iya. Satu hari bisa produksi berapa kasur, Kang? Kalau yang ini yang udah senior sih bisa sampai 10 sampai 15 per orang. Per orang. Oh. 10 sampai 15 per orang untuk menghasilkan satu buah kasur ya, Kang. Ya. Dengan bantalnya berarti kan. Dengan bantal ya, satu pasang ya. Nah, ini sudah selesai, ini nanti proses selanjutnya apa nih, Kang? Iya, di packing. Nah. Oh, ini. Nah, ini hasil packingannya ya. Oke. Ini beda ukuran sama yang itu. Oke, berarti ini udah siap dijual ya? Oke, ini ya teman-teman proses produksinya. Ini sudah selesai jadi, siap jual. Sebentar, Kang, kalau ini kasur ini bisa disuci nggak sih? Bisa. 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 Oh, iya. Ya kalau bahannya kapas kan kadang suka
apa ya? Kalau dicuci itu suka menggumpal. Mengkerut ya. Kalau ini enggak ya? Kalau ini sih enggak, nanti Enggak ya? balik lagi gitu. Asal pengeringannya benar-benar kering gitu. Ini ya liputan saya di proses kerajinan kasur yang ada di Majalengka. Kang Andri, hatur nuhun Kang. Siap, sama-sama.